There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau bagi share lagi teman-teman. Ini adalah lanjutan video aku yang kemarin. Jadi ini lanjutan sore harinya ya teman-teman. Aku mau masak dulu. Nah tadi aku ada belanja teman-teman, belanja ke tukang sayur. Terus di sini aku ada beli jeruk karena harga jeruk di sini lagi murah banget. Ya walaupun jeruknya kecil-kecil, tapi untuk rasanya tuh manis banget ya. Kami kadang suka bikin jeruk peras gitu ya teman-teman. Makanya harganya murah, cuman 20.000 3 kilo. Jadi aku beli 3 kilo. Ini banyak banget ya untuk stok bikin jus jeruknya. Di daerah aku lagi musim buah teman-teman, ada salak, ada durian, ada mangga, ada jeruk. Makanya mungkin karena musim buah jadi di sini musim juga pancaroba. Nggak tahu sih kenapa aku bilang gitu, katanya sih gitu kalau musim buah itu biasanya bawa musim penyakit kayak batuk, pilek, kerongkongan sakit, atau mungkin demam gitu ya. Itu kayaknya udah menjadi hukum alam dari zaman nenek moyang ya. Kalau udah musim buah itu pasti banyak banget anak-anak yang sakit. Bukan hanya anak-anak teman-teman, orang dewasa juga bakalan sakit. Nah jangan salpok sama si Anabul itu, kalau udah buka kulkas pasti pada sibuk atau ngereok minta makan ya, soalnya kan nyimpan makanannya tuh di kulkas. Oke lanjut, di sini tuh aku mau bongkar belanjaan aku yang gak seberapa. Ini aku ada beli 2 papan tempe, ada beli kacang tanah, ada beli apa tuh namanya cabe merah juga, terus aku juga ada beli ikan teri. Kira-kira aku mau masak apa ya dengan bahan-bahan seperti ini? Pasti teman-teman sudah tahu ya kalau dengan bahan-bahan seperti ini mau masak apa. Maaf ya tadi aku nepuk Anabul aku, soalnya dia tuh mau deket-deket. Soalnya kan aku mau potong-potong tempe, takutnya nanti kalau dia deket-deket bulunya tuh terbang ke sini. Jadi aku usir gitu ya. Untuk Anabul aku memang suka gangguin aku beraktivitas teman-teman. Tapi kalau untuk masak aku selalu hindarin mereka. Soalnya kan aku lagi masak untuk makanan ya. Jadi aku usir gitu ya merekanya. Kalau untuk masak makanan aku sih di rumah untuk keseharian biasanya mereka tuh aku biarin aja gitu ya di rumah berkeliaran. Tapi kalau untuk masak untuk jualan seperti bakso kan itu bisa aku letakin di mana aja gitu ya, kayak bakso yang sudah selesai gitu. Nah biasanya si Anabul aku ungsiin keluar gitu, aku suruh dulu main-main keluar, pintunya aku tutup. Nanti kalau udah selesai rumah sudah aku bersihkan baru deh mereka aku masukin lagi. Pokoknya melihara kucing ini kita juga harus pelihara kesehatan ya teman-teman. Banyak yang mengira kalau aku pelihara kucing itu bakalan bawa penyakit ke rumah aku karena bulunya itu kadang bisa berterbangan ya. Alhamdulillah untuk Anabul aku bulunya itu nggak terlalu rontok teman-teman, nggak terlalu berguguran gitu. Ada kan kucing-kucing seperti kucing liar itu biasanya bulunya tuh gampang banget rontok. Kalau untuk Anabul aku dia nggak terlalu rontok, kecuali kita gendong terus bulunya tuh ketarik-tarik, nah itu baru bisa rontok. Oke deh teman-teman, ini aku udah selesai, belum selesai ya. Aku potong-potongin tempe maksudnya. Nah aku tuh sayurannya selalu tempe aja ya teman-teman, bisa dibilang setiap hari aku masak tempe terus. Tempe ini tuh adalah menu favorit keluarga aku ya, dari anak, suami aku, bahkan adik aku tuh suka banget sama tempe. Apalagi tempe di sambal dicampur-campur, ada ikan terinya, ada kacang tanahnya. Wah, itu mereka bakalan suka banget ya, teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau goreng tempe dulu, baru nanti bikin bumbunya, bumbu merahnya ya. Tapi pas aku cek ternyata minyak makan aku tuh lagi tewas, teman-teman, lagi habis maksudnya. Ya sudah, di sini aku pergi dulu untuk beli
beli minyak makan, dan ini aku udah sampai aja deh di rumah. Ini minyak makannya aku beli sedikit aja teman-teman, karena mungkin besok aku bakalan belanja mingguan untuk keperluan pokok. Kalau untuk keperluan pokok biasanya aku belanjain mingguan gitu ya. Tapi kalau untuk keperluan sehari-hari biasanya aku belanjanya setiap hari atau dua hari sekali gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk minyaknya aku salin sedikit lagi untuk masak besok pagi ya. Karena 1/4 ini paling cukup untuk 2 kali masak aja sih kalau aku. Kalau untuk minyak makan ini aku boros banget ya teman-teman. Sekilonya itu cuman 5 hari atau 4 hari. Apalagi kalau aku rajin goreng kerupuk, pasti cepet banget habisnya. Aku perkirakan teman-teman untuk minyak makan aku memakai 5 liter ya dalam 1 bulannya. Terus kalau untuk gula ini nggak terlalu boros teman-teman. Kalau gula ini aku bisa cukup 2 kilo aja 1 bulannya. Karena biasanya gula ini hanya untuk masak. Paling kalau aku bebikinan baru pakai gula. Oke, lanjut di sini aku mau cuci dulu untuk ikan terinya. Itu ikan terinya kami pakai ikan teri Sinangin ya teman-teman. Ikan teri yang tipis-tipis itu loh. Nah, ini kacang tanahnya aku beli 1 on. Ini tuh udah cukup lumayan banyak sih, karena kan untuk pelengkap-pelengkapnya saja. Nah, kalau kalian gimana teman-teman, suka nggak sih bikin sambal campur-campur seperti ini? Kalau aku tuh suka banget, apalagi anak-anak aku tuh suka banget sambal campur-campur seperti ini. Nah, biasanya kalau udah masak sambal-sambalan seperti ini tuh paling enaknya tuh pakai daun ubi gulai tumbuk gitu ya teman-teman, pakai daun ubi tumbuk. Itu tuh rasanya nikmat banget kalau dikasih pakai sambal seperti ini tuh, kayak kombinasi yang sangat-sangat sempurna banget ya teman-teman. Aku sudah lama banget teman-teman nggak masak daun ubi tumbuk, karena tumbukannya itu dibawa sama adik aku, nggak dibalik-balikin. Jadi aku tuh nggak sempat jemput dan aku terus gagal kalau mau masak daun ubi tumbuk. Oke deh teman-teman, ini udah hampir matang aja nih si tempe aku. Ini angkatan kloter pertama ya teman-teman. Aku kalau lagi masak itu biasanya aku sambi-sambi ya teman-teman, sambil bikin bumbunya, atau aku kadang nyapu juga, kadang nyuci piring juga gitu. Cuman untuk nyuci piring nanti aja deh, aku tuh lagi masak, fokus masak gitu ya. Karena aku sambil masak ini juga sambil kayak ngedit video ya teman-teman. Soalnya video aku tuh udah lumayan banyak untuk stoknya. Alhamdulillah semenjak aku udah mulai sehatan, semenjak anak-anak juga udah mulai sehatan, jadi aku udah bisa untuk atur waktu lagi. Karena waktu kemarin itu aku masih kurang produktif ya, karena anak itu baru masuk sekolah. Terus aku harus mempersiapkan peralatan-peralatannya. Ditambah anak aku kan masih ditemenin ya di sekolahan. Nah, 1 minggu itu aku temenin gitu, walaupun nggak full gitu aku temenin ya, tapi aku temenin dulu sampai dia pengenalan di sekolahan. Alhamdulillah teman-teman, sekarang itu nggak perlu diantar lagi, dia sudah pergi sendiri, udah pulang sendiri, udah berani di sekolah sendiri. Pokoknya kalau udah berani gitu aku lepas aja. Kalau untuk sekolah, kenapa anak kelas 1 dibiarin berangkat sendiri bunda? Nggak apa-apa ya teman-teman, sekolahannya itu hanya di depan gang rumah aku aja. Terus untuk gerbang sekolahnya itu kan nyebrang ya, tapi di situ selalu ada satpam yang standby untuk nyebrangin anak-anak. Jadi anak aku tuh biasanya kalau mau ke gerbang itu dia panggilin gitu Pak Satpamnya. Jadi dia minta seberangin sama Pak Satpamnya. Karena aku juga udah sering bilang sama satpamnya, kalau misalnya anak-anak minta bantu seberang, tolongin ya Pak Satpam, aku bilang. Alhamdulillah Pak Satpamnya itu baik banget. Jadi kalau pas anak-anak mau pulang, mau datang ke sekolah, itu diserbangin sama Pak Satpamnya. Oke deh teman-teman, di sini untuk tempe kloter 2 aku sudah mateng. Ini tuh kloter terakhir ya. Tempe 2 papan itu menurut aku sedikit banget sih. Ini paling cukup untuk makan siang, makan malam sama makan pagi ya. Kenapa aku suka masak sambal-sambalan teman-teman? Kalau aku masak sambal-sambalan itu cukup sampai di pagi hari. Jadi kalau sambal itu tahan banget kan sampai pagi. Makanya aku suka masak malam itu, masak sore itu masak sambal, nggak masak sayur. Tapi kalau aku masak sayur berarti aku masaknya tuh pagi ya teman-teman, karena kalau pagi itu biasanya awet gitu untuk sayur sampai ke sore. Tapi kalau malam aku biasanya nggak mau masak sayur, soalnya kalau aku masak sayur bakalan terbuang mubazir gitu ya.
Oke, di sini aku mau bikin sambelnya. Aku ambil tomat yang paling gede karena kan ini banyak ya porsinya. Jadi aku ambil tomatnya yang paling besar. Nah, ini untuk kacang tanahnya juga sudah matang teman-teman, dan lanjut kita mau goreng goreng ikan teri ya. Aku pertama goreng tempe, terus aku goreng kacang tanah. Nah, sekarang aku mau goreng ikan terinya. Tadi untuk ikan terinya udah aku cuci ya teman-teman. Jadi di sini tinggal goreng aja deh. Nah, untuk ikan teri Sinangin ini tuh kayak tipis-tipis gitu loh teman-teman. Kalian pernah nggak sih makan ikan teri Sinangin, atau mungkin di daerah kalian namanya apa gitu? Kurang jelas tadi ya bentuk ikan terinya. Oke, lanjut di sini tuh aku mau bikin bumbunya dulu, bumbu merah ya, bumbu dasar merah, bumbu sambal. Kalau aku bumbu sambalnya tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat aja teman-teman. Aku nggak pernah tambahin apa-apa ya, memang dari dulu aku bikin sambal selalu pakai itu aja, 4 bahan itu aja. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I. Nah, ini aku kasih minyak makan ya untuk blendernya. Kemarin itu aku diajarin gitu sama mama aku, kalau mau blender itu jangan dikasih air, tapi setelah dicuci kasih aja minyak makan, minyak sayur gitu. Karena kalau dia pakai air itu cabenya tuh biji-bijinya itu nggak halus gitu, tapi kalau pakai minyak makan itu sama biji-bijinya itu halus gitu teman-teman. Jadi aku sekarang itu kalau mau ngeblender itu aku kasih minyak makan sedikit untuk pelicinnya gitu ya, jadi gampang banget untuk ngeblendernya. Nah, ini jangan sapok sama Anabul aku yang selalu pantengin aku dimanapun aku berada, dia di situ juga. Pokoknya aku di kamar dia di kamar, aku di ruang tamu dia di ruang tamu, aku di dapur pun dia di dapur. Ada yang nanya kucing aku ada berapa? Kucing aku yang besar itu yang paling tua itu 1, terus yang 1 tuh umur 6 bulan ya teman-teman. Untuk yang Michan itu umurnya 6 bulan. Terus untuk adik-adiknya yang kecil-kecil itu sekitar 3 bulanan gitulah, jalan 3 bulan gitu ya untuk umurnya. Untuk kucing aku yang dewasa tadi tuh nggak aku taruh di rumah gitu ya teman-teman. Itu biasanya udah jadi kucing luar rumah karena dia tuh habis melahirkan dan anak-anaknya masih kecil, makanya dia tuh sering di dalam rumah. Biasanya waktu belum ada anak-anaknya tuh dia nggak pernah pulang gitu teman-teman. Paling dia pulang itu sesekali aja. Tapi karena dia melahirkan terus dianya datang ke rumah aku. Awalnya kucing aku cuman 1 teman-teman, cuman Michan aja. Tapi karena adik-adiknya ada, jadi aku pelihara dulu sampai nanti mereka dewasa. Nanti Michan juga kalau udah dewasa bakalan aku lepas ya, bakalan aku letakin di luar. Soalnya aku tuh maunya cuman melihara anak-anak kucing aja teman-teman di rumah. Kalau udah besar-besar, udah gede-gede, biasanya aku tetap pelihara tapi di luar rumah. Oke, dilanjut teman-teman. Di sini aku udah selesai untuk blender si cabenya. Nah, di sini aku aku koret-koret soalnya sayang banget kan kalau ada yang tersisa. Untuk harga cabai, bawang dan tomat itu sebenarnya lagi murah banget ya teman-teman. Di daerah aku untuk bawang cuma 18.000 sampai 20.000 1 kilonya. Untuk cabai sekitar 20 ribuan gitulah 1 kilonya. Untuk tomat 6.000 sampai 4.000, bahkan yang paling mahal yang udah cantik banget cuman 6.000 per kilonya. Pokoknya untuk harga perbumbuan itu lagi murah teman-teman. Aku nggak mau komen alhamdulillah sih kalau untuk bumbu-bumbu murah gitu, soalnya aku takut banget nanti di komentar lagi sama beberapa teman-teman yang petani gitu ya. Aku sempet trauma teman-teman, kemarin itu aku ada bikin dubbing atau ngomong dubbing itu kayak alhamdulillah harga cabai, bawang dan tomat tuh lagi turun, kita tuh bisa berhemat. Tapi ternyata dengan kata-kata seperti itu buat salah satu teman-teman itu tersinggung, karena dengan harga cabai, bawang dan tomat murah itu panen mereka bakalan gagal gitu ya teman-teman. Panen mereka tuh akan dibayar murah gitu. Jadi aku nggak mau mengalhamdulillahkan lagi, soalnya aku nggak tega gitu ya. Aku tahu juga, aku juga seorang anak petani, jadi aku tahu kenapa mereka marah, aku ngerti. Jadi di sini kita sama-sama berdoa aja ya teman-teman, biar kita sebagai ibu rumah tangga tuh
masih bisa membeli kebutuhan kita tanpa merugikan petani-petani yang sudah capek untuk nanam-nanaminnya. Ya semoga aja dengan harganya turun, perpupukannya juga turun ya, biar petani tetap dapat untung. Alhamdulillah teman-teman, menu aku kali ini udah selesai. Aku sengaja bagi 2 tempat biar nanti bisa disimpan ya untuk besok pagi, karena kalau dicampur takutnya basi gitu ya. Oke deh teman-teman, ini udah sore banget, ini udah jam 6-an gitu, tapi masih terang ya, tapi udah mau gelap gitu ya, terang tapi mau gelap gimana sih. Dan ini tuh kayak mau hujan ya teman-teman, soalnya anginnya tuh kencang banget. Ini tuh pohon-pohon sampai berayun-ayun gitu ya, karena saking kencangnya anginnya. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga video aku bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua ya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video aku berikutnya, yang insya Allah aku akan usahakan tayang setiap hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.